Dialog kami lanjutkan pemirsa. Pak, ini tadi kita di segmen 1 sudah bicara politik, sekarang saya mau tanya soal bisnis investasi. Ini bisnis seperti apa yang akan booming di tahun 2013 atau yang mempunyai prospek bagus di tahun ular air ini? Di tahun 2013 kembali lagi elemennya adalah elemen api dan air. Nah, biasanya dalam perhitungan feng shui, bisnis-bisnis apa yang cukup baik dan kurang begitu baik di tahun-tahun tertentu adalah berdasarkan elemen utama di tahun tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa bisnis properti ya atau elemen tanah masih termasuk salah satu bisnis yang cukup baik di tahun 2013. Karena bisnis elemen tanah itu masih mendapat dukungan yang sangat baik dari elemen api di tahun 2013 dan juga adanya elemen air di tahun 2013 ini itu merupakan simbol atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan maupun profit di tahun 2013 ini untuk bisnis kategori elemen tanah. Oke, jadi dalam perhitungan Cina ini bukan hanya ada ke-12 show tapi ada juga 5 elemen ya Pak? Betul, 5 elemen itu apa saja kelima elemen tersebut? Elemen api, ya, tanah, logam, air, kayu. Oke, api, tanah, logam, air, dan kayu. Ya. Dan cocok atau tidak seseorang melakukan sesuatu bisnis di tahun seperti apa, ini dilihat elemennya ya Pak ya? Iya. Dan tahun ini ular air kebetulan api dan air, jadi yang cocok dilakukan adalah elemen tanah. Seperti apa saja bisnis? Ya, mungkin kita tidak mengatakan bahwa oh tahun ini seseorang cocok melakukan bisnis apa, tapi tahun ini mungkin bisnis apa yang akan cukup baik bersahabat iklimnya, terhadap bisnis-bisnis tertentu. Dan jadi, ini adalah elemen tanah salah elemen satunya. Tanah ya, contohnya apa? Elemen tanah itu contohnya misalnya properti, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, pertambangan, itu termasuk bisnis kategori elemen tanah. Jadi bisnis-bisnis itu bisa dikatakan profitnya cukup baik. Gitu. Lalu selain elemen tanah apa lagi Pak yang cukup prospektif? Yang cukup baik selain tanah adalah bisnis elemen air. Ya, karena bisnis air profitnya di tahun 2013 ini juga akan cukup baik. Karena air melihat elemen api sebagai kesempatan untuk mendapatkan profit juga. Nah, contoh bisnis elemen air misalnya bisnis yang berkaitan misalnya dengan kafe-kafe, ya, restoran, ya. Jadi food and beverage begitu ya Pak? Iya, atau bisnis yang bergerak di bidang katakan air minum, ya, atau yang bergerak di bidang perkapalan, seafood, ya, jasa pengiriman barang, itu semua termasuk dalam kategori bisnis elemen air. Oke. Tapi tentunya kan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa merely sepenuhnya kepada perhitungan Feng Shui ya Pak ya. Jadi apa saja nih yang harus diperhatikan tantangan-tantangannya apabila kita sudah melakukan semua sesuai yang diperhitungkan tapi tetap terjadi sebuah tantangan gitu. Apa yang harus dilakukan? Selain kita melihat bahwa bisnis apa dan baik atau tidak baik di tahun-tahun tertentu, yang cukup penting diperhatikan juga adalah bagaimana keberuntungan seseorang ya yang memimpin perusahaan tersebut, yang menjalankan bisnis tersebut, keberuntungannya di tahun-tahun tertentu. Nah, di samping itu juga adalah tentunya adalah feng shui kantor maupun rumah orang yang bersangkutan. Karena itu juga akan mendukung usahanya di bidang katakan di bidang bisnisnya seperti apa nantinya. Jadi feng shui rumah maupun kantor itu adalah unsur pendukung bagi seseorang yang melakukan bisnis baik pada saat baik beruntung maupun pada saat yang kurang begitu baik. Jadi tidak hanya harus diperhatikan elemen dari bisnis itu, tapi juga pelaku bisnisnya ya Pak? Betul, pelaku bisnisnya cukup penting. Karena bagaimana silakan? Karena kalau keberuntungannya sangat baik di tahun-tahun itu berarti orang tersebut boleh lebih agresif atau boleh berekspansi dalam melakukan bisnis. Mengambil resiko lebih tapi bisa ya? Pada saat keberuntungan tidak begitu baik, ada baiknya menahan diri maupun melakukan bisnis dengan resiko yang lebih kecil. Lalu kalau memang orang ini kebetulan ini bukan tahun keberuntungannya, apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Salah satu yang cukup sering saya sarankan adalah melakukan kegiatan amal. Ya. Tapi perlu diingat juga bahwa tentunya kegiatan amal bukan saja hanya dilakukan di tahun-tahun tertentu, ya. Seperti pada saat tidak beruntung kemudian kita melakukan amal. Tentunya akan baik sekali kalau kita melakukan kegiatan amal tersebut ya rutin setiap tahun gitu ya, membantu sesama gitu.
Dan ini tidak tergantung dengan ini ya, amal harus tetap dilakukan. Karena Betul. kalau kata orang amal menolak bala ya Pak ya. Betul. Tapi kalau mau bicara soal bencana alam nih, Ya. akan seperti apa iklim alam kita sendiri di tahun ular air ini? Kalau kita berbicara mengenai alam, seperti kita lihat tahun lalu ya, tahun lalu airnya cukup besar ya, bahkan di Jakarta sampai banjir. Memang Itu hubungannya dengan elemen air dari naga itu sendiri betul, atau? karena adanya elemen air yang besar di tahun 2012 dan elemen tanah, jadi cenderung menyebabkan, kalau kita bayangkan ada tanah dan ada air, jadi akan cenderung membuat tanah itu menjadi longsor. Dan adanya air yang begitu banyak juga cenderung membuat satu daerah tertentu menjadi banjir. Ya, Apalagi karena mengingat dengan banyaknya cuaca ekstrim Pak, seperti badai, tanah longsor, seperti itu. dari perhitungan ramalan cuaca mungkin karena pengaruh cuaca ekstrim, tapi dari segi perhitungan feng shui memang elemen air dan tanah itu untuk karena terjadinya di, misalnya Tahun ambil 2012. contohnya di Jakarta, terjadinya di bulan Januari, padahal Januari itu sebenarnya menurut perhitungan feng shui masih termasuk tahun naga, jadi belum memasuki tahun ular. Maka dari itu banyak Iya. kebanjiran dan longsor yang terjadi Betul. karena elemen air dan tanah ini Iya. ya memang ekstrim Betul. hasilnya. Iya. Lalu kalau bicara 2013, bagaimana dengan api dan air ini? Tentunya seperti bencana alam seperti banjir sudah akan sangat berkurang ya. Banjir akan berkurang, lalu Tapi karena adanya elemen api, jadi bisa kita lihat misalnya panas yang akan cukup panjang di tahun 2013 kemarau yang itu, lebih betul. panjang. Iya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Siang.